Saya akan membahas tentang pendaki. Pendaki Ya, gunung. pendaki gunung bener. Cuman saya nggak akan membahas tentang hal mistis. Biarpun saya sebenarnya punya banyak pengalaman mistis juga sih. Ya mungkin bisa saya bahas di video selanjutnya. Cuman saya itu ingin membahas tentang hal yang kiranya itu hal yang mendasar tapi sering diabaikan gitu loh. Yang justru kayak cenderung membuat orang tuh justru banyak membuat para pendaki itu susah. Saya kan masuknya kan kayak pendaki senior ya, Jess, ya. Saya ada mendaki dari tahun 2014. Dari 2014. Nah, sampai sekarang kan udah berapa tahun itu? 7 tahun ya? 7 tahun. Nah, saya udah mendaki di Gunung Jawa Tengah tuh hampir semuanya sudah saya daki. Paling jauh sih saya di Semeru. Atau kamu tak ajak, kamu nggak mau itu loh. Oh iya, yang Ya. karena saya lagi tipes. Nah, jadi pada video kali ini tuh sebenarnya sih saya cuma mau sharing. Jadi kayak pendaki-pendaki kayak saya termasuknya pendaki senior itu pun sebenarnya itu masih sering melakukan kesalahan loh. Maksudnya? Dan kesalahannya tuh aslinya tuh biarpun kayak kelihatannya sepele sih tapi fatal. Berarti maksudnya kan pendaki senior itu kan juga berarti bisa melakukan kesalahan loh. Nah, cuman kan gini, orang kan kadang egonya tinggi tuh. Kayak nggak mau mengakui kesalahannya. Betul, satu itu. Keduanya kan dia merasa, wah aku udah naik puluhan udah kali. Senior nih. Gue udah senior, rambutku udah gondrong. Pendaki senior kan gitu, Cuk. Gondrong. Nggak pakai kopi ABC ya. Udah kopi Bali. Minumnya kopi-kopi hitam di atas gunung. Nah, cuman jadi yang pengen saya angkat tuh kayak, kamu tahu nggak sih, Jas, trilogi pecinta alam? Trilogi pencinta alam nggak tahu soalnya aku nggak pernah naik gunung. Ya saya kalau saya aja nggak mau, katanya bukan passionnya anjing. Nggak tahu aku sama pikiran anak gunung kenapa harus naik gunung. Ya cobalah, mungkin kamu nanti bakal tahu sendiri lah rasanya gimana. Memang sulit untuk dijelaskan sih, cuman tuh kalau membahas kenapa untuk menaik gunung ya soalnya saya suka naik gunung gitu aja. Ya karena kamu sudah dapat keindahannya. Mungkin karena aku belum aja. Jadi trilogi pecinta alam tadi apa? Jadi untuk para pendaki ya, seharusnya pendaki senior pastinya udah untuk pendaki-pendaki yang pemula nih, apalagi yang punya keinginan besok setelah PSBB, setelah PPKM mau mendaki gunung inilah. Kamu harus ingat 3 hal ini. Trilogi pecinta alam kan 3 ya, trilogi. 3 ilmu. 3 ilmu dasar. Trilogi pecinta alam adalah 1, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Kedua, jangan mengambil apapun selain kenangan atau gambar. 3, jangan membunuh apapun selain waktu. Menurutmu, ketiga statement tadi itu sekedar quote atau gimana? Enggak sih, soalnya dari aku waktu SMA dulu pun kemah pun diajarin gitu. Kayaknya memang itu jadi ya jadi quote, ujung-ujungnya jadi quote karena karena anak muda itu sifatnya rebel kan. Ujungnya kayak jadi quote karena gimana ya kalau kita berpetualang tanpa melanggar itu rasanya kayak ada yang kurang nggak sih? Ya sebenarnya sih itu bukan aturan, ya kayak aturan dasar sih ya emang ya. Ya kan itu kode etik kan. Trilogi kan maksudnya kode etik karena ada kata jangan di sini kan, jangan kan larangan. Nah, cuman tuh Jas, itu sebenarnya tuh penting banget. Dan itu sebenarnya panduan hidup dan panduan untuk bertahan hidup untuk para survivor. Panduan untuk bertahan hidup. Misalnya gini. Enggak. Kenapa bisa panduan untuk bertahan hidup? Sedangkan kan katanya nggak boleh membunuh selain membunuh waktu. Ini. Dengan bertahan hidup kan dari kamu nggak paham kan? Nah, coba. Jadi sebenarnya tuh saya tuh udah naik gunung kemarin. Waktu terakhir kan saya di Kembang. Sebelum itu Kembang kan saya di Gunung Lawu tuh. Saya puluhan kali naik gunung tuh, yang paling parah tuh memang pengalaman di Gunung Lawu tersebut. Itu berbarengan sama pendaki Alfi yang hilang sampai sekarang belum ketemu. Itu saya tuh ngepasi bareng itu.
ngepas bareng dan saya papasan juga. Itu cukup viral ya beritanya. Alfi. Aku pernah tahu. Untuk di videoku yang itu kan kalian kan tahu kan, aku kan juga nge-vlog di Lawo itu. Itu ya memang karena channel ini komedi kan, jadi aku memang buat ya selucu mungkin. Ya hiburan lah. Cuman kan kalian mungkin yang nonton nggak tahu sebenarnya apa yang ada di balik video itu. Nah, ini balik lagi ke. Aku sendiri juga nggak tahu loh. Nggak tahu kan? Aku tahu vlognya tapi aku nggak tahu. Nggak tahu BTS-nya, Bendiskinnya. Jadi satu, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Pertama itu ya yang mau kita bahas. Jadi kalau kamu misalkan naik gunung atau main kemana ke hutan, terus kamu tiba-tiba nyasar, yang kamu lakuin apa? Pasti nyari bantuan, enggak sih? Iya nyari bantuan bener. Cuman caranya gimana? Sedangkan nggak ada sinyal. Caranya gimana? Nggak tahu sih. Nggak pernah naik gunung soalnya. Tapi kalau di logika ya, kalau misal aku tersesat di gunung, ya pasti kalau nggak ada kompas, ya apa? Nggak tahu. Pasti tanya-tanya orang sekitar kan, pasti ada. Kan? Kalau di sana nggak ada penduduk sekitar pun, ibarat di hutan belantara atau di gunung kan jarang ada orang. Kalau kita udah kesasar, malah nggak pernah ada orang. Apa ya? Mungkin turun kali ya, atau teriak-teriak, nggak tahu. Ya itu tadi. Jadi kembali lagi ke trilogi pecinta alam tadi. Satu, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jadi kamu harus meninggalkan jejak. Sebagai kayak bukti, ini loh, aku hilang di sini. Jadi seenggaknya tim SAR kalau waktu si Anjas itu tadi naik gunung kok nggak turun-turun ya? Apa ada kenapa di atas atau gimana? Oh berarti kita harus ada yang kita tinggalin gitu jejak. Entah kita tapi kayak itu nggak bisa kan, itu kan bukan jejak namanya kan, jejak kan jejak kaki kan. Jejak itu artiannya luas, bukan hanya jejak kaki. Oh soalnya tak gitu jejak kaki. Kayak kita matain ani pohon atau ninggal apa. Tapi itu boleh gak sih? Untuk keadaan darurat sih sebenarnya boleh. Kayak apa meso pohon, motongin pohon. Enggak apa meso toh. nyoret pohon toh. Ya gitu nggak apa-apa sih. Itu bisa kayak bikin tanda panah misalnya tanda A gitu. A di sini atau gimana? Itu bisa. Boleh. Ya sebenarnya boleh. Soalnya kan darurat. Jangan meninggalkan apapun selain jejak maksudnya gimana? Ya itu tadi. Jadi kalau kamu ingin meninggalkan sesuatu, ya jangan sampah yang ditinggalin, tapi ya jejak itu tadi. Itu kan kayak buat pedoman kalau kamu tersesat atau kesasar di hutan atau di gunung gitu. Yang dimasukkan tuh seperti itu. Jadi kan kalian kan mungkin mikirnya kan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mesti pemikirannya, wah berarti kita harus nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya memang betul. Cuman ya, kan ya betul. Itu kan masuknya ke moral. Cuman kan nggak cuman itu tok gitu loh. Sebenarnya itu kalau kita bedah itu ada banyak sekali pelajaran yang kita dapat di trilogi pecinta alam tadi. Dalam satu kalimat yang pertama aja kita udah dapat pelajaran kan? Betul nggak? Bahwa jejak itu ya penting. Jejak itu penting. Kalau kamu misalkan kesasar pun ya sebisa mungkin ninggalin jejak. Kalau kamu kesasar, nyari bantuan kira-kira bisa survive di mana. Bahkan kesasar pun harus ninggalin jejak gak sih? Dalam artian? Buat jaga-jaga. Iya. Sih. Penting gak sih? Kayak udah sampai sini kasih tanda dulu. Walaupun kita tahu itu nggak kesasar, tapi kalau kita kesasar kan kita tinggal nyari tanda itu. Kalau kamu misalkan bisa nggak sih kayak gitu? Kalau kamu misalkan nggak hafal dengan tempat tersebut sih kayak bisa sih. Bisa ya. Itu kan jejak kan. Cuman kan kadang kan orang kan mikirnya kalau ibarat kita sering main ke tempat tersebut, apalagi kan tempat-tempat ramai, kan kita juga nggak main kesasar kan. Iya sih, kita nggak ada pikiran sampai situ. Nah, ini yang kedua, jangan mengambil apapun selain gambar atau kenangan. Jangan mengambil apapun selain gambar atau kenangan. Kamu paham nggak maksudnya gimana? Ya kita di sana berarti cuma boleh menikmati keindahannya kan, dengan foto atau dengan ya nikmatin aja, ya nggak sih? Ya betul, cuman nggak sebatas itu toh. Ada lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari
konteks tadi, dari pernyataan kalimat tadi. Itu aku yang nggak tahu. Jangan mengambil apapun selain kenangan atau gambar. Misalkan gini, kalian dulu naik gunung, ibarat ke Gunung Sindoro. Kamu ingat, aku dulu di Gunung Sindoro pernah kejadian kayak gini. Seharusnya kalau kalian sudah pernah kejadian ibarat yang nggak enak di gunung, kalian kan harus bisa kayak ngambil hikmahnya toh. Dari kenangan tadi yang bisa diambil, betul nggak? Ngambil pelajaran tadi, dan kalian kalau mau naik gunung bisa dipreparekan secara matang. Cuman banyak pendaki yang dia merasa aku sering naik gunung, aku sering gini, dan akhirnya persiapan dia tuh nggak matang. Maksudnya? Benar. Kalau nggak boleh ngambil apapun selain foto dan kenangan, berarti termasuk air di situ juga nggak boleh. Ya kalau misal air ada mata air. Air kan? Boleh, itu kan sumber daya. Itu boleh. Berarti kalau ada buah gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngerusak. Sebenarnya itu. Oh. Terus lanjut tadi apa? Jadi gini, kayak orang muncak. Aku mau tanya sama kamu nih. Ibarat kamu tak ajakin muncak, yang kamu bawa apa? Apa ya? Kamu kan hitungannya nggak pernah naik gunung kan? Nggak pernah ini sama sekali. Aku khususnya buat kalian yang nggak pernah muncak atau baru pemula mendaki-daki gunung gitulah. Ya coba. Ini perwakilannya Anjas ya, yang nggak pernah muncak sama sekali. Nggak pernah. Kalau aku mungkin kalau diajak muncak paling satu aku bakal cari referensi di Google. Muncak itu yang harus dibawa apa? Terus aku usahain yang paling nggak ngerepotin sih mungkin sih. Yang paling mungkin bisa aku bawa dan yang aku tahu barang itu kayak tas mungkin. Terus apa lagi ya? Tas, jaket, dan benda-benda yang aku bisa ngerti fungsinya. Kayak kalau seperti tenda atau kompor yang itu kayaknya aku enggak tahu. Itu kan mungkin bisa ada yang bawa, yang lebih senior mungkin yang bawa atau orang lain yang bawa kan nggak tahu. Tapi kalau aku suruh bawa itu kayaknya mending nggak muncak. Ya kenapa aku suruh bawa barang yang aku nggak tahu? Ya memang pemikirannya memang itu normal, manusiawi. Saya dulu pun awal-awal muncak juga seperti itu, nggak mau repot. Masa sih? Itu manusiawi loh. Tapi itu salah. Kenapa manusiawi salah? Enggak, biarpun itu memang manusiawi kan dia, apalagi orang Indonesia ya, nggak suka hal-hal yang ribet tuh, nggak suka. Bukan Indonesia, Irlandia. Jadi memang dia nggak suka hal yang ribet. Jadi kebanyakan yang aku lihat ya, kalian pasti sering nggak bawa sleeping bag. Apa tuh sleeping bag? Nah, kamu aja nggak tahu tuh. Kamu nih misalkan ajak muncak, kamu bawa itu nggak? Aku aja nggak tahu sleeping bag. Pasti nggak bakal bawa kan? Nggak bakalan. Sleeping bag tuh kayak kantong tidur. Jadi kamu buat tidur gitu loh. Cuman ya itu tadi, kalian pasti nggak bakal ada yang bawa. Padahal itu penting banget. Kenapa penting? Jadi kayak ini. Itu nyewa ada. Nyewa ada. Kayaknya tuh sehari 5.000. Sehari 5.000. Murah aja gak ada yang bawa. Enggak, karena kan konteksnya gini ya. Kalau dulu awal-awalan saya sih, saya waktu pertama kali naik gunung tau, saya kan nyewa sleeping bag, mau nyewa. Saya kan nyari referensi di Google. Pas lihat barangnya kok kayak selimut gede. Alah cuma selimut. Keduanya paling nggak dingin. Ngabot tas, bikin berat gitu loh, bikin nambah beban. Endingnya aku kan udah pakai jaket, udah pakai celana panjang, aman. Aku akan kuat. Sampai sana hipo. Kamu tahu hipo? Bentar, ini nanti tak ceritain lagi. Nah, sleeping bag kalau membahas fungsinya itu sangat penting banget. Kenapa penting? Jadi gini, kalau muncak atau ibarat naik gunung yang agak tinggi nih, estimasi kan biasanya 8 jam atau lebih. Itu dari base camp sampai atas loh. 8 jam atau lebih. Cuma dari naik dari bawah. What the fuck? Itu kayak apa aja perjalanan Semarang Jakarta aja sampai 8 jam gitu. Jadi bayangin deh,
kalian naik gunung, entah bawa beban berat, entah makan kan kalau naik gunung kan paling makannya cuman ya sebawahnya kita aja toh. Nggak mungkin kan ada nasi padang di atas. Nggak mungkin loh. Kecuali kalau kita bawa dari bawah. Biasanya bawa makanan mentah gak sih? Iya bawa. Iya kan. Kayak beras atau apa gitu. Bawa beras badan? Dimasak. Cuman kita kan ibarat nutrisi terbatas ya. Karena kita mungkin kebanyakan malah ada yang bawa cuma mie instan toh. Iya karena nggak mau ribet dan untuk tadi. Ya aku malah tadi mikirnya cuma mie instan. Enggak. Ternyata enggak. Bawa mie instan toh juga salah. Masa sih? Jadi gini, kalian kan naik 8 jam. Itu 8 jam aja paling nyampe cuman kayak apa? Setengahnya. Ya kayak buat ngecampnya tok. Jadi kan kalau naik gunung kan nggak bisa kayak kita bikin tenda di puncak itu nggak bisa. Kita pasti di bawah, entah di pos 4 atau di Sabana atau gimana gitu. Jadi kan untuk kalian naik dari base camp ke tempat ngecamp tadi, kalian kan pasti capek tuh kalau nyampe itu. Capek nggak? Aku bayangin aja 8 jam capek sih. Bawa beban loh. Bukan capek lagi sih. Capek kan? Itulah kenapa saya tidak mau naik gunung. Nah, apalagi kamu bilang gitu, ngajak saya naik gunung. Kamu kalau capek, kalau istirahat, udah nyampe tenda, yang kamu lakuin apa? Tidur, makan enak, iya toh. Pengennya gitu toh. Cuman gini, kalau kamu pengen makan enak, ngisi nutrisi kamu yang kebuang karena perjalanan tadi, kamu cuma bawa mie instan toh. Kira-kira gimana? Ya. Ibarat kamu habis kerja lembur atau 12 jam. Terus kamu nyampe rumah cuman makan mie instan toh. Enak enggak? Enak, tapi paling badannya jadi gini. Enak enggak? Jadi kan kita perlu asupan nutrisi yang lebih sebenarnya. Cuman kan itu tadi karena para pendaki, apalagi pendaki pemula itu malas bawa. Karena nambah-nambah beban. Enggak, harusnya yang dibawa apa? Selain itu apa? Ya logistik tuh minimal kalau saya ya. Susu itu. Susu alternatif sih. Nah ini kita bahas makanan. Saya pasti bawa beras, entah. Terus maksudnya beras kan lama harus masak dulu. Ya nggak masalah kan kita bawa kompor sama itu. Nesting itu yang buat masak. Ya mungkin itu kesalahan dari pemula maunya simple. Yang seharusnya apa? Nasi. Aku bawa beras. Bawa nugget. Terus aku di Semeru dulu. Aku belanja di pasar loh. Buat beli sayur. Wah, beli sayur. Kamu pernah bayangin nggak? Aku masak ikan asin di atas gunung. Enggak ada yang masak ikan asin di atas gunung sih. Kenapa bawa. Kita wisata harus makan ikan asin? Gini Cok. Enggak kan ada nutrisi ya lain. Emang, cuman kan kita kan itu kan tergantung selera orang masing-masing sih. Iya. Cuman kan untuk masalah gizi kan ikan asin kan juga cukup baik toh. Iya memang. Lumayan toh. Nah itu tadi, jadi aku ngalahi bawa berat-berat nggak masalah. Yang penting tuh kayak waktu aku istirahat pengen makan tuh enak gitu. Jadi kita tuh bener-bener menikmati. Dan nutrisi terpenuhi. Bukan cuma mie instan ya? Betul. Jadi saya bawa beras, nugget tuh alternatif juga sih. Kalau kalian mau bawa telur juga nggak masalah. Cuman kan kalau telur kan kadang kalau di packing kan takutnya pecah. Tempe juga ada loh yang bawa loh. Nah, tempe juga aneh sih. Kenapa harus tempe bangsat? Tapi ada yang bawa. Terus ada lagi yang kadang bawa kayak rendang dari bawah. Jadi nanti sampai atas cuma dipanasin tau. Itu ada. Ya terserah. Cuman yang penting kan kalian kebutuhan 4 sehat 5 sempurna itu tadi kalau bisa tercukupi. Aku juga paling ingat banget aja waktu naik Gunung Semeru. Itu ada yang jual semangka. Semangka apa? Buah semangka. Maksud naik Gunung Semeru itu bawa semangka aja. Jadi di Semeru tuh ada yang jualan sampai di Kalimantan. Di pasarnya? Enggak, di jalur pendakian nih. Jadi dari base camp nanti di pos 1 tuh ada. Oh, berarti dia emang udah nyediain kayak nutrisi gitu ya, buah-buahan ya? Iya memang warga di sana memang jualan.
mata pencarian itu ya. Karena kan warga di gunung kan, apalagi kayak Gunung Semeru itu kan kayak tempat wisata internasional yang ke sana nggak cuma orang Indonesia. Banyak loh bule-bule kan. Itu satu semangka, satu iris harganya 2.500. Padahal kan kalau kalian beli di pasar kan ya nggak mungkin sampai segitu toh. Satu iris kayak aku nek beli di dekat kerjaan wis 1.000 harga 1.000 biasanya 1.000. Ya itu karena di gunungan itu tadi mahal. Cuman waktu aku istirahat, aku makan buah semangka itu tadi. Rasanya kayak di surga tuh anjing. Sumpah aku enggak bohong. Jadi aku tuh makan semangka, mau semangka. Tak makan sambil merem. Tak nikmati tiap gigitannya anjing. Itu kamu yakin gak pesugihan semangat? Biasanya makanan yang terasa enak itu kan karena diludahi pocongan atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi sih. Ya intinya itulah. Enggak sih, itu kayak apa namanya? Ya karena saya kayak dapat pelajaran itu, saya bisa lebih menikmati apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ya karena saking lelahnya. Betul. Jadi kayak kalian ya coba deh kalau kalian belum pernah bawa kayak buah-buahan ya itu enak. Terus setelah itu aku nyeritain ke teman-teman. Terus pada tak suruh bawa buah ya pada bawa. Ada yang bawa apel, bawa itu. Kadang ada yang rujakan di atas tuh. Enak loh, coba loh. Kembali ke topik. Nah, tadi kan apa sampai di yang nomor 2 jangan mengambil apapun selain tadi kan yang dan kenangan. Apa kalau istirahat di tenda kan apa makan yang enak terus tidur. Nah kamu nggak bawa sleeping bag, tidurmu enak nggak? Tidak tahu dong karena saya tidak pernah naik gunung. Nggak enak, Cuk. Kamu pernah main ke tempat paling dingin di mana? Pernah di Dieng. Enggak. Di mana ya? Lupa tapi pernah. Dan itu aku cuma bawa jaket sama celana panjang, itu parah sih, kayak di tangan tuh. Nah. Itu masih di area bawah, itu area bawah, bukan di area atas. Bukan di area atas tuh. Nah, nggak enak loh. Nggak enak sih. Apalagi nek kamu di atas gunung, Cuk. Gunung itu bisa nyapai kayak kemarin kejadian di perahu sampai keluar salju. Itu -1 derajat. Bayangin nek kamu cuma pakai jaket, apalagi ngomong jaket hoodie. Jaket hoodie kita beli kayak apa toh? Apalagi celananya celana jean. Kaos kaki cuma bawa 1. Yakin kamu nggak kedinginan. Yang jaket beli di Shopee 70.000. Jaket iya minimal sih, jaket itu pasti kedinginan sih. Nek kamu ibarat istirahat udah nggak nyaman. Tapi kamu sering lihat orang naik gunung pakai jaket itu sih? Banyak. Itu emang banyak ya. Kadang aku malah sering lihat orang pakai hem. Cuman kan nggak tahu ya kalau misalkan punya jaket lagi di dalam tasnya. Kalau masalah naik sih kadang aku malah pakai celana pendek. Soalnya kan gerah. Ya cuman untuk istirahat tadi. Soalnya kalau kita istirahat kita nggak maksimal. Kadang kan kalau naik gunung kan kita nyampe di tempat untuk ngecamp. Itu kan kalau kita naik malam ya. Kita naik mulai jam 6 habis maghrib gitu kan. Kita nyampe pos itu kadang jam 1 atau jam 2. Ibarat jam 1 lah. Kita nyampe dirikin tenda, kita udah mulai istirahat mungkin jam 2 setelah kita makan dadak mengek. Terus kan kalian mesti ngejar sunrise tuh. Jadi itu tidur berapa jam tuh, Yes? Ngejar sunrise ki jam berapa tuh? Paling kita jaga-jaga jam 5 enggak sih atau sebenarnya jam 4:30 gitu. Jam 4:30. Nah, ibarat apalagi nek kalian gunungnya gunung-gunung kayak Sindoro atau di Sumbing. Kalian kan ngecamp di pos 3. Jarak antara pos 3 ke puncak itu minimal tuh 4 jam. 4 jam. Berarti paling enggak kita harus bangun 4 jam sebelum waktu sunrise mau muncul. Kalau kamu ngoyak sunrise, kalau kamu ngejar sunrise kayak gitu. What the fuck, itu kita harus naik lagi sekitar jam 12-an, jam 2-an. Kan tergantung tujuannya tadi. Oh, ada yang tujuannya cuma ke puncak menikmati keindahan, ada yang sunrise tuh. Nah sekarang kamu mau tidur istirahat paling 3 jam 4 jam. Nek kamu mau istirahat selama itu toh, enak nggak?
Kamu nek bar bergadang, bar habis mabar mbek teman-teman tidur jam 2, terus jam 5 bangun buat kerja ning badan males endingnya nggak berangkat kerja anjing. Gitu banyak loh. Apalagi nek kamu naik gunung. Betul nggak? Jadi itu kesalahan yang fatal aslinya. Cuman kesalahan fatal yang sering diabaikan itu loh. Karena pemula. Tapi kan dari sih seorang pemula kan dari sih dia ngajak senior kan paling enggak kan. Dan senior kan, itu kan harusnya dia ikut. Tergantung orangnya juga ya. Ikuti juga kan. Ada yang ibarat kita bahasan kayak malah bahas hierarki anjing. Jadi kayak ini misalkan junior ya, pendaki pemula itu tadi kita sebut junior. Junior kan nggak mungkin kayak tanya, ya mungkin nanya sih, yang kita bawa apa bayi? Kamu bawa ini. Mungkin nggak kamu bawa itu semua. Paling kan kata sepertinya ini tidak perlu. Nah, itu tadi. Dan kadang juga ada senior yang naik gunung sini, aku mau naik mau nggak? Ya mau ngajak toh. Ibarat tuh kayak aku ya. Aku kadang posting status di WA. Oh iya. Aku di gunung. Terus ada yang ngomen, ikut. Aku diajakin. Pas giliran diajakin nggak bawa apa-apa kan anjing. Itu ya banyak. Iya karena ketidaktahuan itu ya. Kadang udah tak jelasin bahwa ini tapi nggak dibawa. Kan tergantung orang. Nah, udah tidur cuma 4 jam kedinginan cuma bawahan. Bangsat. Kembali tadi kan yang trilogi nomor 2 kan jangan mengambil apapun selain gambar dan kenangan. Ibarat kamu udah bawa mie instan, nggak bawa sleeping bag, intinya prepare kalian nggak ready, nggak bener-bener mateng. Ini kan kalian paling nanti turun-turun meriang. Itu mending loh daripada dijemput tim SAR karena hipotermia. Enggak. Jadi kalau kalian endingnya kan ibarat udah dapat meriangnya atau hipotermianya itu tadi, biarpun kita semua nggak pengen ya. Itu kan hitungannya kenangan toh, Yes. Iya, kenangan hitungannya. Lah, itu kan kalian bisa ambil pelajaran. Oh, maksudnya itu. Maksudnya jangan mengambil selain kenangan tuh pelajaran. Ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Jadi kan gini. Oh, sih. Kayak kita naik gunung kan ya nggak mau sekedar naik toh. Ibarat kita pernah gini, berarti besok aku harus begini biar aku nggak kayak gini lagi. Kayak aku lihat kalau naik gunung tuh enak gini, kayak dulu. Wah, naik gunung masak ikan asin enak ya. Ya besok ke depannya aku pengen nyoba bawa ikan asin, ya enak. Walaupun aneh sih makan sih. Tapi masak. Kamu tahu nggak waktu aku masak itu? Tetangga tendaku yang di samping-samping pada nyamperin. Mas, bawa enak banget tuh masak apa tuh? Ikan asin mas sama sayur asem, mau nggak? Padahal dia masak rendang tuh. Mas tak ganti rendangku, tak tuker mau nggak? Ambil ya mas, rendangnya buat kamu, buat nanti. Ya intinya makan bareng. Enaknya di gunung tuh itu, jadi kayak manusia tuh nggak ada status sih. Di atas gunung tuh semua sama. Semuanya sama. Enaknya gitu. Jadi nggak mandang kayak kamu tuh di bawah. Kamu tuh siapa? Kamu jabatannya apa? Penghasilan apa? Enggak. Enaknya itu. Ya walaupun Stephen Hawking naik gunung pakai kursi roda, tidak mungkin. Tetap sama ya. Makan ikan asin juga ya. Jadi ini kita yang bahas nomor 3 ya. Dan nomor 2 tadi udah yang selain kenangan pelajaran. Jangan membunuh apapun selain waktu. Nah itu yang aku kurang nggak mudeng tuh. Nggak agak gimana gitu. Masa kita nggak boleh ada nyamuk nggak boleh dibunuh? Itu sebenarnya kata kiasan. Biarpun itu kata kiasan, tapi itu sebenarnya bukan sekedar kata kiasan, itu juga fakta. Jadi gini, kamu misalkan gini Yes, planning, aku naik gunung hari Sabtu, aku hari Minggu ini harus pulang, Minggu sore aku harus dibawa. Ibarat kamu di gunung udah memakan waktu terus molor dari sesuai yang planningmu, yang mau lakuin apa? Ya paling kalau tergantung
situasinya sih. Kalau planning nggak sesuai karena teman-teman yang nggak mau pulang, ya aku paling ngambek. Tapi kalau karena keadaan, ya mau gimana lagi, ya Nah. paling cepet-cepet turun. Gini, ini tuh hal yang kelihatannya sepele, tapi itu sebenarnya paling penting banget. Jangan membunuh apapun selain waktu. Saya mau cerita. Ini kejadian saya di Gunung Lawu ya. Jadi itu kita kan alat kan nyewa. Tak total kayak tenda, sleeping bag dan lain-lain itu habisnya tuh satu rombongan ki nyampe 300.000 satu hari. Kira-kira segitulah, lupa aku. Main 300.000 satu hari. Ibarat aku dulu naik ke Gunung Lawu ki 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Padahal estimasi kita planningnya itu 3 hari 2 malam. Tapi molor. What the fuck, molor 1 hari? Dan itu sebenarnya aku karena rombongan kita itu termasuk aku sendiri melakukan kesalahan tersebut. Jadi aku bukannya membunuh waktu, tapi aku malah menghidupkan waktu. Dan itu fatal. Karena kamu apa? Kenapa? Kenapa kok aku malah menghidupkan waktu? Jadi gini, aku bukannya malah kayak apa ya, mengordinasikan teman-teman biar lebih safety itu gimana, bukan gitu. Malah aku malah ngejar kayak ayo kita harus buru-buru cepet-cepet turun supaya kita nanti nggak nambah cas untuk persewaan tadi. Oh, berarti waktunya udah mepet. Terus niatmu harus buru-buru turun tanpa memikirkan keselamatan. Tapi ada, jadi gini, itu bukan saya tok ya, dan itu sebenarnya itu sering. Bukan masalah sering sih. Cuman kalau masalah bahas sering sih, semua pendaki pasti nyepelin hal ini. Soalnya saya tuh naik gunung sering banget, tak pelajari sampai sekarang loh. Ini tuh saya ndelalah anjing. Ndelalah bahasa Indonesia apa? Kebetulan ya. Saya campur sama bahasa Jawa enggak apa-apa ya. Nah, enggak ada yang protes. Paling enggak ada yang nonton bahasa. Kebetulan atau aku naik gunung enggak di laut tok sih. Di mana wae itu sering kayak kita bentur sama teman-teman tuh ya karena waktu itu tadi. Ada selek ya. Jadi kayak yang satu ada yang pengen turun cepat, ada yang pengen di atas agak lama, ada yang pengen gini. Ya itu yang bangsat. Nah, kembali lagi. Ini saya naik Gunung Lawu. Prepare planning 3 hari 2 malam. Ya, berangkat. Setelah itu kita berangkat malam dari Semarang. Itu dari Semarang habis Isya. Itu OTW dari Tembalang ke arah Solo. Lawu kan di Solo kan lewatnya. Aku itu naik ke jalur Candi Ceto. Semarang Solo sampai sana jam berapa? Aku nyampe sana tuh berangkat jam 7. Jam 10-an kayak. 10 atau setengah 11 lupa. Kayak kalau nggak salah tuh jam 10. Malam jadi ya. Nah, karena udah kemalaman, aku mau langsung naik nggak bisa, nggak diperbolehkan. Dan cuaca juga nggak mendukung. Karena itu saya naiknya kan musim hujan. Malam tahun baru. Sebenarnya naik gunung tuh pas wayah-wayah kayak musim-musim hujan tuh nggak enak karena hujanan itu tadi. Hujanan becek. Jadinya aku nyampe base camp sama petugas base camp disuruh kamu tidur dulu, kamu naik besok pagi. Karena kita udah planningnya mau naik malam terus tidur di atas, otomatis kan planningnya molor loh waktunya tuh. Ya wes nggak masalah. Jam 6 kita bangun, kita berangkat, sarapan dulu, kita berangkat. Nyampe di pos 1 biasa-biasa aja, nggak ada problem. Nyampe pos 2 hujan. Kita cepat-cepat pakai jas hujan, istirahat cuma ngerokok-rokok toh, sama ngemil-ngemil. Kita berangkatlah ke pos 3. Kita rombongan 10 orang tuh yang pernah naik Gunung Lawu lewat jalur Ceto, cuma 1 orang. Siapa? Namanya, bukan kamu. Bukan, namanya Dimas. Aku belum pernah ke sana. Itu perdana aku naik Gunung Lawu. Jalur Ceto itu maksudnya gimana? Jadi setiap gunung tuh ada beberapa jalur. Jadi ibarat
ada jalur. Nah kalau di Lawu itu kan Candi Ceto, terus Cemoro Kandeng, terus apa lagi gitu. Jadi nggak cuma satu jalur itu tok. Nah, kalau kamu mau naik, jadi kayak kalau kamu mau, aku mau ke rumahmu nih, aku bisa lewat sini, bisa lewat sana, lewat A, lewat B, lewat C. Intinya kan tujuannya sama. Sama. Nah, karena kita ada optimis, prepare juga udah matang juga, entah. Dan karena cuaca yang kayak mendukung apa nggak mendukung, otomatis ya wes lah, cepat-cepat kita berangkat ke pos 3. Nyampe pos 3 kan hujan deras banget, posnya kecil. Hujan deras di gunung sama hujan deras di bawah itu lebih parah mana? Sama-sama derasnya. Ya Kan kalau di gunung bayanganku ya kan banyak pohon kan. Mau hujan deras itu kayaknya kayak nggak sederas itu. Kalau di sini kan bener-bener lapang kan. Jadi hujan bisa. kalau di sana kalau di sini kan ibaratnya kita nggak becek-becekan. Memang. Kalau di gunung kita becek-becekan. Sebenarnya malah lebih susah kalau di gunung. Ibarat kita kalau di sini wes, kita terabas ngalai hujan-hujanan wes bisa nyampe rumah. Bisa. Nyampe rumah kita wes aman toh. Dan naik di gunung. Enggak, maksudnya di gunung hujannya sama. Ono intensitas deras sih. Sebenarnya ya dikatakan sama sih sama. Cuman, air yang turun dulu. Air yang turun. Sebenarnya sama. Cuman sama-sama bikin basah banget. Cuman kalau naik gunung ada yang namanya kabut. Oh, tambah kabut lagi ya. Tambah kabut kan otomatis lebih dingin juga. Kena anginnya juga. Nah, setelah tapi itu kondisinya apa? Malam. Maksudnya? Itu akan berangkat pagi. Ya. Pagi. Ini sampai pos 3 tuh jam 11 kayak. Jam 11 pagi. Jam 11 siang. Endingnya karena udah terus banget dan kayak anak-anak wes kondisi ini kayak mau sarapan toh kok udah ada yang ngedrop karena aku takut juga kan, karena aku juga pertama kali naik ke sana dan timku yang pernah ke sana itu si Dimas itu dia kayak ya ngediri kita langsung endingnya udan-udan aku itu diriin tenda. Padahal ya bayang nggak hujan-hujan diriin tenda. Ya gimana sih, maksudnya aku juga nggak tahu sih karena apa sulit dan bedanya diriin tenda waktu hujan dan nggak hujan tuh sulitnya kayak gimana aku nggak tahu. Intinya kan lebih sulit kan, pasti lebih sulit yang waktu hujan kan. Intinya kan tenda kan harus benar-benar kering toh, itu kan tempat buat istirahat kita. Oh iya. Benar nggak? Aku mau tanya, yang drop itu kamu yang bawa atau enggak, dia cuma orang yang ikut-ikut doang? Yang drop gimana? Karena tadi katanya ada yang ngedrop kan satu orang. Oh itu kaptennya malah kapten nih Mas Dimas gitu. Kaptennya sih ngedrop. Ternyata tuh dia punya mah itu sakit perut. Sakit mah. Nah setelah ngedrop dia langsung minta diriin tenda. Aku sama anak-anak tas tuh tak buang semua. Tas tendanya ambil di tasku itu. Aku masih ingat. Tasku langsung diambil tenda 1, diriin. 10 orang masuk dalam tenda kapasitas 3-4 orang. Bayangin. Tapi sebenarnya bawa tendanya berapa? Aku bawa tenda 2. Tapi yang didiriin cuma 1 karena hujan itu. Jadi kamu kalau lihat videoku kan orang 10 di dalam tenda sikilnya nekok semua gini. Itu sampai aku kalau rantok loh. Celana aku basah tak lepas. Karena nek tak pakai aku malah tambah kedinginan, endingnya tak lepas. Jadi waktu tenda udah berdiri, dalam tenda itu banjir. Celana tak lepas tak buat ngepel cok anjing. Nah, setelah sore agak reda kan, tenda 1 dibangun lagi. Kita nata-nata sama tas-tas yang tadi kehujanan, entah kita ambil yang basah mana, yang nggak basah mana. Pakaianku basah semua. Ini apa? Tak jemur di dekat-dekat tenda toh. Jadi itu di pos 3 semua. Anjir itu kak kehidupan primitif aja. Betul, memang. Kembali ke alam.
Jadi semua yang di pos 3, apalagi pos 3 kan kontur tanahnya kan nggak lapang tuh, Miring. bayangin. Nggak, pasti kan ada tanah yang gini kan. Lapangnya berapa meter? Iya, tapi kan bisa kan untuk satu tenda itu sih. Iya memang. Kenapa nggak pilih tanah itu? Iya kan yang naik nggak cuma aku toh. Berarti kan luas kan. Biarpun luas kan kontur tanah kan nggak rata, nggak semuanya rata. Ya biarpun aku akhirnya nemu yang rata, cuman kan ibarat buat 2 tenda, endingnya ya wes turun, endingnya kayak jurang kecil. Terus pada yang lain-lainnya itu jember-jemberi baju sing basah-basah semua. Untungnya di pos 3 itu ada mata air. Itu boleh ya ngambil dia. Ngambil. Anak-anak ngambil terus Itu masa, HP untung aman. elektronik aman. Aman semua. Jadi kita amanin waktu tenda pertama kali naik, yang kita amanin yang elektronik. Nah, setelah apa jenenge? Setelah tenda berdua berdiri, kita masak makan. Terus istirahat. Malamnya hujan terus banget. What the fuck? Sebelum itu hujan lagi. Hari kedua itu ya. Iya enggak, iya hitungannya hari kedua. Hari kedua dong. Hari kedua malamnya hujan nih. Hujan lagi. Terus endingnya kita mau di tenda atau stay pagi. Udah terang nggak hujan, terus kita lanjutin untuk apa diskusi kan sambil sarapan. Ini enaknya mau gimana? Terus endingnya 2 orang mau memutuskan untuk stay di tenda. Aku di tenda aja. Yang 8 orang mutusin buat naik. Endingnya ya udah 2 orang di tenda itu Batara sama Dandi. Oh, keong. Yang lainnya naik. Sebenarnya itu salah apa betul? Nek menurutku sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah we. Kenapa? Sebenarnya itu salah. Kok bisa? Maksudnya kenapa salah? Karena aku nggak bawa radio komunikasi. Oh iya, komunikasi nih itu yang. Aku nggak punya itu. Terus? Dan aku mutusin untuk ninggal 2 orang temanku di bawah, sedangkan aku mengajak temanku di atas, 8 orang ke atas, termasuk aku. Tapi itu keadaan cuaca udah cerah ya. Terus? Kita optimis cuaca cerah. Nah, aku udah ngelakuin kesalahan pertama nih. Itu ibarat kesalahan yang enggak ya. Jadi alat komunikasi dalam satu rombongan itu wajib ya kalau misal. Kalau bisa dan kalau memungkinkan harus ada. Dan itu memang malah sering dilupakan sama para pendaki. Satu komunikasi. HP ada sinyal gak sih? Gak ada sama sekali. Di gunung tuh kamu kayak kembali ke zaman purba tuh. Kalau kamu naik gunung, kayak kamu di padang masyar. Apa hartamu yang di rumah udah gak berlaku kalau di gunung. Nah, 8 orang naik. Sebelum naik, aku tanya ke Dimas. Dimas kan yang udah pernah ke sana. Ini gimana? Mau bawa logistik ya? Bawa dikit aja, nanti kita makan di Mbok Yem. Jadi di Lawu itu ada warungnya. Berarti udah di pos 3 lebih naik lagi masih ada warung ya? Lebih naik lagi. Jadi warungnya itu di bawah puncak persis. Oh, di bawah puncak persis ada warung. Anjir tuh Mbok Yem gimana anjir? Ya, Mbok Yem tuh memang terkenal itu kayak warung legendaris. Jadi kamu ibarat ke Lawu, kalau belum ke Mbok Yem ya kamu belum ke Lawu. Kata-katanya itu enggak, maksudnya dia bawa dagangannya gimana anjir? Ya, dia tiap hari muncak gitu. Pernah tak tanyain sih, dia 2 minggu sekali turun untuk belanja logistik. Sampai yang turun bukan Mbok Yem. Kan di sana satu keluarga. Oh, berarti stok ya? Dan di sana pun warungnya nggak cuma hanya Mbok Yem, banyak. Oh. Nah, berarti tidur di sana ya? Kembali lagi nih. Habis dari kita prepare, terus kita berangkat. Bawa aqua 1 botol. 1 botol buat 8 orang. Botol gede tapi. Sama bawa biskuit tok. What the fuck? Terus naik. Ya cerah. Sampai puncak.
Ya cuacanya cerah biasa. Terus, ya kita positif thinking lah. Terus foto-foto sambil naik. Aku kan sambil ngevlog juga tuh. Terus, sebenarnya itu Jas. Waktu anak-anak rembukan tuh aku malah pengennya tiba stay. Kenapa? Ya kayak hatiku udah gak enak gitu loh rasanya. Bisa firasat. Dan malamnya aku sebenarnya mimpi. Mimpi apa? Aku ketemu nenek-nenek itu kayak dia pakai selendang gitu loh, pakai selendang. Terus dia tuh kayak jalan bungo ngelewatin aku sama teman-teman, nanyain pakai bahasa Jawa, le meneng di melu bara, Mau kemana, ikut bah gak gitu? mboten mbah, kalau tesih badhe dolan. Oh ya wis, aku tak munggah wae ana sing arep melu. Kata-katanya gitu tok. Aku langsung delalah. Habis mimpi itu aku kebangun. Mimpi apa? Tapi aku gak berani bilang ke anak-anak. Berarti gak cerita? Aku takutnya anak-anak tersugesti. Jadi aku mau tak adem tok. Ini mungkin aku baru pertama kali ngomong ini di sini. Masa? Serius. Setelah itu kita naik perjalanan. Estimasi yang Dimas bilang kita berangkat paling 3 jam nyampe. Ternyata molor. Sampai? Kenapa molor? Iya, treknya ternyata lebih jauh dari planning. Dan kita kan berangkatnya kan jam berapa ya? Jam 10. 10 atau setengah 10 gitu loh. Kita nyampe ke Mbok Yem. Itu hari ketiga gitu. Iya, maksudnya hari ketiga. Kita nyampe ke Mbok Yem tuh jam 2. Berangkat setengah 10. Itu udah kehabisan logistik. Anak-anak pada lapar semua. Tapi uang bawa? Uang bawa. Jadi malah uangnya nggak kepake kan, ibarat sebelum kita ke Mbok Yem. Padahal kan lebih penting logistik. Jadi ya itu tadi kesalahan nih. Aku nggak bawa logistik yang cukup untuk perjalananku ke Mbok Yem. Malah aku bawa uang. Aneh tuh. Iya aneh. Iya karena estimasi ini kan nggak sejauh itu kan. Iya karena aku juga mandangnya kan treknya kan nggak terlalu kayak naik terus. Ternyata memang naik terus. Iya memang ada landainya dan sih. itu nggak cukup aja jatuh aku buat 8 orang. Betul. Untungnya apa? Karena semalam hujan itu di atasnya pos 4 itu kan ada sabana, itu ada kolam air dari air hujan. Aku ngambil air di sana, tak buat minum anak-anak. What the fuck itu kamu yakin air bersih ya? Ya memang kalau di alam kayak gitu, kamu nggak minum ya mati. Nek adanya cuma itu. Oh iya nah adanya cuma itu ya oke. Di tengah jalan sebelum aku ke sampai mata air itu, aku kayak kayak lihat ada satu tenda sendirian. Itu di pojok kiri dari jalur yang aku naik, itu di pojok sebelah kiri. Sepintas aku lihat nenek-nenek yang ada di mimpiku. Merinding aku anjir. Sepintas melihat persis di sebelah tenda nih. Oh tak maksud wajah nenek-nenek. Dan penampilannya. What the fuck? Dia cuma diem di samping tenda, sampingnya pohon. Terus? Aku nengok. Kayak lihat toh, aku kedep ini hilang. Tapi baik nengok gue. Enggak, diem toh. Aku diem lagi. Baik mandang tenda. Pandangannya kayak kosong. Mandang ning? Ya ke arahmu. Jalur. Kayak pandangannya kosong. Terus? Tapi enggak ngeliatin aku sih. Aku diem toh. Ya aku meh bilang ke anak-anak, aku takut kesugesti. Endingnya aku diem. Endingnya skip kita nyampe ke Mbok Yem. Nyampe sana anak-anak wis kayak kekurangan nutrisi kan, karena kelaparan, kekurangan air. Si Dimas mahai kumat, ambruk. Anak-anak telat makan. Nah
Karena di Dimas ambruk, kita bingung ini mah gimana. Si Dimas sih bilang, kalian turun, aku tak di sini sih. Ini aku udah agak mendingan, aku tak turun. Nah, Terus? kamu di posisiku gimana? Aku nggak bisa sih. Nggak mungkin aku bilang iya. Bingung lah. Bingung lah, bingung pasti bingung. Padahal planningnya setelah dari Mbokyem, kita pengen bareng-bareng ke puncak. Jarak antara Mbokyem ke puncak itu 10 menit tok. Cedak ya itu. Deket banget. Karena kondisinya anak-anak udah pada nggak mungkin apa kayak lemes semua. Ini kita tuh di Mbokyem tuh sempat debat. Gimana. Aku juga mikirin yang di bawah juga. Nungguinnya kelamaan gimana. Padahal aku sebelumnya kita rembukan Terus ngomong. nanti aku kira-kira jam 3 nyampe bawah lagi. Mungkin nggak, aku jam 2 baru nyampe ke Mbokyem. Aku jam 3 udah sampai ke tenda bawah. Nggak mungkin sih. Dan aku pesan ke anak-anak yang 2 tadi, kalau bisa jam 3 langsung di-prepare. Jadi nanti setelah aku turun dari puncak, kita langsung turun ke base camp. Aku bilang gitu ke Caca. Terus? Ya, lah nek kamu kelamaan be, ya nggak masalah, langsung di packing gue. Nek kamu daripada nanti nek nunggu anak-anak packing kan kelamaan. Ini kan anak-anak udah tak suruh packing sementara, kayak nanti tinggal ngerapin tenda tok gitu loh. Semata mau. Endingnya aku jadi kayak aku mertimbangin yang di bawah karena yang aku omongin tadi sebelumnya. Aku sama mikirin si Dimas. Aku juga mikirin anak-anak yang pengen ke puncak. Jadi kayak di sana tuh udah, ya kayak Dimas udah nggak bisa jadi kaptennya lagi. Aku yang kayak ngambil alih gitu. Endingnya aku ngajak rembukan. Enaknya gimana? Aku malah melakukan kesalahan. Kesalahannya? 2 orang, Pandu sama Bayu Bedot, Pak Pung. Pandu kan yang ikut 2, Pandu Cilik sama Pandu Pak Pung. Pandu Pak Pung tak suruh turun sih sama Pindut. Gila. Mau. Kamu turun sih, ngabari Caca yang di bawah, jangan packing dulu. Itu kesalahan kedua ya? Kesalahanku yang ketiga. Kesalahan yang ketiga. Kok siapa? Yang pertama aku nggak bawa alat komunikasi. Yang kedua karena kurang PPR-ku nggak logistik. matang. Yang ketiga karena keempat ketiga aku ninggalin temanku itu tadi tuh. Yang pertama yang di bawah, aku malah anak-anak naik itu. Yang keempat aku ninggalin lagi Pandu dan Pindut mau, dan dia juga nggak bawa alat komunikasi. Dan salah kita juga, aku pas waktu naik aku nggak bawa senter. Rombonganku nggak ada yang bawa senter dan nggak ada yang bawa jas hujan. Dan langsung aku seketika keinget nenek-nenek tadi sepintas waktu aku nyuruh mereka. Ada aku bilang, nek kamu nggak kira-kira nggak bisa, kamu di sini sih, nanti turun bareng, aku bilang gitu. Cuman aku mau naik turun nunggu Dimas, kondisinya agak mendingan. Soalnya waktu posisi di Mbokyem itu, ya aku bukan di Mbokyem sih, di sebelumnya Mbokyem. Di warung mana? Di sebelumnya. Ya di warung, cuman nggak di tempat Mbokyem. Itu Dimas tuh tiduran tok. Aduh. Tak beliin obat, tak kasih tolak angin, tak kasih promah, tak pijetin sini nih. Ya kayak nggak ngefek. Karena telat makan, tahu sendiri kan orang mah itu nggak beli telat makan. Fatal sih. Fatalnya kan itu. Ini mereka berdua nyangkupin buat turun dan mau maksa turun. Aku mah turun sih. Tinggal 10 orang kurang 4. Tinggal orang 6. Aku, Dimas, Yusuf, terus Yusufnya, Pandu kecil, sama Happy dan Mas Ceblok, Mas Yoga, kakak adik. Jadi tinggal orang 6 itu. Gimana? Aku bilang gitu toh ke orang 4 yang selain Dimas. Kan 6 orang termasuk aku kan. Aku pengen ke puncak sebenarnya, soalnya nanggung udah di sini. Sedangkan aku sendiri punya ego. Aku pengen ke puncak.
Iyalah. Iya nggak? Ada tak neng puncak ya. Soalnya kan tinggal 10 menit. Dari 10 menit. Cuman aku di satu sisi aku juga kayak merasa kasihan sama si Pandu sama si Bayu tadi. Dia kok ngalahin egonya, dia mau turun sih. Jadi kayak aku kebentur loh. Terus aku yo nggak mau kayak aku kayak melarang nggak jadi ke puncak. Aku yo kayak kasihan sama 4 orang tadi. Dan sedangkan aku sendiri pun juga sebenarnya pengen. Cuman aku juga kepikiran Dimas. Gini apa? Itu aku rembukan waktu masih ada Bendot sama masih ada Bayu sama si Pandu. Naik sih, tapi tak kasih estimasi waktu 10 menit. Tak iso lah. Bisa nggak? Nyanggupi? Bisa. Endingnya karena si Bayu sama si Pandu Pak Pung udah turun sih. Aku, Pandu kecil, Happy sama si Yoga tadi naik 4 orang lari. What the fuck? Dan nyampe puncak. Dan salahku apa? Dimas di mana? Dimas sendiri lagi. Dan Dimas pun memang aslinya sendirian pun nggak masalah sih. Soalnya kan posisinya di warung dan ada orang yang jaga di warungnya juga. Nah, setelah itu kita buru-buru lari. Aku nggak lewat jalur. Aku nggak ngelewatin dan nggak baca jalur, Cuk. Aku lewat jalur air. Maksudnya? Di jalur buat lewat air ki aku buat kayak ada buat jalur buat ku naik. Ya memang bisa sampai atas. Aku nyampe atas, foto tok, ternyata di sana ada rombongan 3 orang kalau nggak salah. 2 cewek, 1 cowok. Tak suruh motoin, ngevlog sebentar buat thumbnail dulu toh. Terus turun tuh yang 3 orang tadi nyuruh, Mas bareng Mas. Tapi kok karena jalannya pelan, tak duluin. Karena aku ngoyak 10 menit tadi. Nyampe ke Mbok Yem tadi pas 10 menit. Pas 10 menit. Setelah pas 10 menit, aku masih bingung lagi. Pikiranku kan setelah tak tinggal tadi mungkin kondisi ini Dimas agak membaik terus turun ya. Ternyata memburuk. Ya masih nggak bisa dipaksain. Terus? Karena aku bingung. Endingnya aku nyuruh Pandu, Happy sama si Yoga turun. Sedangkan aku sama Yusuf stay dulu buat ngerawat Dimas. Terus? Jadi kayak aku nyuruh mereka turun kayak buat ngasih tahu, nek aku ngerawat si Dimas di sini, nek nanti aku mungkin datangnya agak malam. Tak suruh nyampein kayak gitu, kalau yang di bawah kayak gitu. Karena 3 orang tadi hitungannya pendaki pemula, aku yang senior ya, mereka nurut turun. Padahal harusnya aku salah besar banget. Itu kesalahanku yang terbesar. What the fuck? 3 orang pemula, Cuk, tak suruh turun sendirian. Itu pertama kali naik gunung San Pandu kan? Pandu mbak isi Yoga kalau nggak salah. Yang pernah naik gunung sebelumnya si Happy, kakak Yoga. Habis itu, aku bingung, aduh, kok malah tak suruh turun sih. Terus aku bingung lagi, tapi kondisinya Dimas ya kayak gini. Saya aku nggak mikirin yang ada di bawah, aku fokus ke Dimas. Endingnya Dimas tak paksa, Cuk. Mbok maksa tuh dong. Tak dopingi teh anget terus, tak suruh minum intinya badannya anget. Kan soalnya sambatnya dingin. Jadi itu Dimas tuh kayak habis kena mah, dia tuh kena hipotermia tapi ringan. Kategori ini. Dia tak suruh pakai jaket, sarung tangan kebetulan sih bawa cuma aku tok. Tak suruh pakai. Sebenarnya itu sarung tangan buat aku tidur, tapi yo tak korban ke. Terus kita turun pelan-pelan. Sebelum di Mbok Yem itu ada namanya kayak apa? Kayak sabana gitu loh. Itu ada 3 jalur. Sebenarnya jalur untuk naik gunung itu hanya ada 1 tok. Tapi itu aku nggak tahu kenapa kok memang di situ ada kayak 3 jalur gitu loh. Aku jalan pelan-pelan, kabutnya ternyata turun. Otomatis jarak pandang ketutup tak jalan. Aku nyuruh stop dulu, stop sih. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 kan? Setengah 5 tuh. Setengah 5, sorry. Aku baru mulai turun. Nyampe sana kabut turun, aku suruh
diam sih. Dan itu tadi setelah kabut ada hilang, ternyata aku salah jalur. What the fuck? Lah Dimas kan tak. Dimas kan sama aku, Mbak Nah. Yusuf. Kan dari sini kan tahu. Dimas kan kondisinya kayak gitu. Dia nggak bisa, masa dia nggak bisa bedain? Ya nggak bisa. Dia jalan sendiri apa dengan? Ya di jalan sendiri tapi digandeng. Dan sebelumnya waktu aku turun ke puncak ke Mbok Yem, aku juga nyasar karena aku awalnya kan aku lewat jalan air. Aku sampai turun duluan, aku bingung. Aku nunggu yang rombongan sing tadi di atas kok nggak kelihatan. Duh, aku udah jalurku udah misah jauh banget. Aku mikirku kan gitu. Aku bingung, ini mah gimana? Aku denger. Jadi kayak aku ngikutin kayak di film-film gitu loh. Insting. Fokusin insting sama pendengaran gitu loh. Kok di sana ada suara kayak rame. Aku endingnya ke arah kiri terus. Endingnya ketemu. Nah itu juga sing tadi waktu di jalur yang 3 tadi aku nyasar. Untungnya apa? Aku posisi mandek di posisi yang jarak pandangnya masih kelihatan 3 jalur tadi. Otomatis kan aku balik ke jalur semula. Turun. Habis dari situ hujan. Anjir kita go tendo anjir. Rak gue apa-apa. Hujan terus aku nggak bawa jas hujan, nggak bawa senter. Nggak ada makanan itu kan. Tidak ada makanan kan? Kan soalnya habis makan. Yes. Aku bingung. Mas kamu bawa jas hujan nggak? Bawa. Emangnya dia bawa cuma satu tok. Tak suruh pakai Dimas. Yusuf pakai jaket Gojek. Aku pakai jaketku yang gunung itu tadi. Kita turun pelan-pelan. Jas. Di tengah jalan Dimas sambat. Aku sakit. Aku pengen pup. Tak tungguin dulu. Ya udah kamu. Nah, mana naik pup nih? Naik pup di mana? Ya di bawah pohon apa gimana? Intinya ngumpet. Nanti itu. Oh, di gali tanah. Gali tanah. Nunggu pup 10 menit. Otomatis kan lebih molor lagi kan. Jadi karena aku ingin menghidupkan waktu tadi, bukan malah membunuhi. Endingnya wis fatal kan. Wis fatal. Jadi trilogi pecinta alam tadi memang banyak banget pelajaran yang bisa diambil sebenarnya. Iya nggak? Otomatis dia udah selesai, turun. Hujannya tambah terus. Aku lihat rombongan pada banyak sing apa? Gak tenda. Tenda lagi. Aku ngelewatin tenda lagi sing aku lihat nenek-nenek tadi. Aku masih lihat nenek-nenek lagi. Waktu aku masih turun. Tapi dari kejauhan. Terus di nenek-nenek gimana? Cuman diem tok. Masih diem tok. Aku kedep, nenek-nenek hilang lagi. What the fuck? Habis itu maghrib, peteng kan, gelap banget. Aku bawa HP, tak flash, HP ku lobet. Yusuf bawa center power bank. Yang lainnya HP-nya mati. Mas Dimas mati. Mati. Center cuma 2. Power bank wi. Power bank sama HP ku. Endingnya aku masih maksain turun. Posisi sambil ngadeng Dimas. Karena posisi turun hujan, apalagi kontur tanahnya kan turunan kan, otomatis kan becek. Aku 3 orang sering kepleset. Bayangin, turun posisi gelap, hujan deras, kedinginan. Enggak, itu udah Dimas itu udah sakit, turun waktu hujan dan sering kepleset. Salahku apa? Karena tak suruh turun, karena aku ingin menghidupkan waktu itu tadi. Bukan aku membunuh waktu. Itu kesalahan fatal loh. Jadi untuk Mas Dimas, saya mohon maaf. Tapi Mas Dimas itu dia gak ngasih saran. Ya dia sebenarnya malah pengen stay di situ. Nanti aku mau turun sendiri, katanya bilangnya gitu. Cuman aku karena kasihan. Iya, karena sih. Tak paksain turun. Endingnya karena penuh perjuangan. Kita turun. Aku di sepanjang jalan tuh aku bingung. Gimana ya? Pikiranku apa? Nek cacah ternyata sing di bawah tadi udah packing terus udah turun. Terus yang pertama tadi si Bayu sama si Pandu nggak ketemu mereka, terus tetap lanjut turun lagi. Terus yang 3 orang tadi gimana?
Nah iya. Kikir 3 orang pemula. Nah 3 orang pemula tadi gimana? Kedua nih si Dimas nanti gimana? Terus HP kamu tahu? Tak taruh di sini loh. Kayak orang kalah main kartu loh. Ganjel di layar gini. Sambil ngandeng dik. Kenapa kan ada kantong kan bangsat? Hujan. Kantong kan buat berarti nggak bisa. Nak ning kene oh ke mbek senter. Heeh, HP kan buat senter. Bayangin, masih gak enak toh. Ya enak sih. Nyampe pos 4, aku sebelum nyampe pos 4 aku mikir planning. Apa nanti nek anak-anak udah pada turun, aku tak coba stay di pos saya. Setelah aku lihat pos 4 terlalu kecil. Dan ruangannya terbuka. Tak putusin turun lagi ya. Sampai pos 4 jam berapa? Mungkin malam 6:30. Padahal buat estimasi barang-barang itu jam 3 ya. Tak suruh turun lagi, ces. Nyampe jalan ya penuh perjuangan lagi. Penuh perjuangan, jatuh-jatuh sambil gandeng orang sakit ya kan. Posisi ini aku lihat si Yusuf. Yusuf kan karakternya kan dia apa-apa nggak pernah bilang. Dia sebenarnya udah kedinginan, udah hipotermia ringan, tapi ditahan. Si Dimas sebenarnya udah hipotermia juga. Tapi kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Aku tahu pas nyampe pos 3. Tak lihat mereka pucat semua. Terus? Itu kan pos 3 sebelumnya kan aku pas baru nyadari mereka kan. Aku langsung buru-buru nyepet turun. Terus sempat sampai tak tarik loh, karena aku pengen buru-buru turun. Tiba sampai nyungkel kan. Sampai mau jatuh loh. Untung tak pegangin sama dipegangin Yusuf, dia nggak jadi jatuh. Nek dia jatuh, kepalanya nih batu gede. Itu karena licin, di hujan terus. Endingnya begitu hampir nyampe posisi tendaku sebelumnya, aku teriak, Pung, Yong, Bal, Indi. Ngerti? Woi, Pung, efek, aku ning kene. Sebelum aja stay. Ternyata masih stay di tenda. Aku langsung nangis. What the fuck? Jadi dia masih nungguin kamu anjir. Aku langsung nangis tuh. Tapi nggak nangis cuman yo karena aku malu kan. Padahal kamu udah di bawah kan ya? Enggak, aku belum di bawah. Aku masih hampir sampai hampir sampai. Aku karena udah ragu-ragu kan. Mereka masih ada apa enggak? Aku langsung nggak teriak tuh. Woi. Tak panggil namanya satu-satu. Terus ada yang nyaut. Jadi aku langsung kayak nangis. Jadi aku merinding. Cuman aku karena aku malu kan. Cuman enggak tak lihat-lihat kayak gitu loh. Langsung, wah, matur nuwun, terima kasih. Ternyata masih stay ya. Rak mungkin lah. Ternyata malah anak-anak yang di bawah pada nyamperin aku. Iya sih, iyalah kan. Tapi aku akhirnya kumpul semua kan. Endingnya kumpul semua. Dan aku langsung dimarahin habis-habisan. Karena sama anak-anak. Terutama sama Batara sama si Dandi. Si Gimbal. Kamu ngawur. Itu tak. Ya wis aku diem dimarahin. Si ngomong ngono sapa? Ya Mas Dimas. Ya si Batara sama si Dandi sing stay di tenda. Kamu ngawur gitu tak. Ya aku wis piye meneh. Iya. Tapi saat itu juga kamu sadar enggak ya kamu ngawur? Aku sadar. Aku endingnya aku diem tok, aku ngerasa salah. Dan aku ngerasa juga teman-temanku ki emang setia kawan banget loh. Coba nek mereka mikirin ego kayak aku menghidupkan waktu. Iya, dia bakal pulang itu Ustaz. Untung enggak kamu yang stay di tenda. Tapi nek mungkin aku juga stay di tenda pun aku juga mungkin tetap nungguin. Karena apa? Iya sih. Ya kesatu karena aku tetap khawatir, keduanya juga aku juga males ngesung-ngesung dewi. Packing sendiri. Terus ujung-ujungnya langsung Dimas tak kasih pertolongan, tak masukin sleeping bag. Si Yusuf juga langsung ganti baju. Untungnya apa? Sebelum hujan kan baju anak-anak kan pada dijemur loh. Itu udah dimasukin semua sama si Batara sama si Dandi. Itu kan udah pada kering. Berarti nek mereka lupa coba
endingnya langsung apa, tak kasih pertolongan pertama, tak masakin, bisa guyon-guyon. Dimas akhirnya tidur. Terus kita tidur istirahat. Hari keempat berarti. Aku udah nggak ngimpi lagi. Terus mungkin kakek capek apa gimana nggak tahu. Terus hari keempat udah agak terang, kita langsung turun. Turun Dimas sudah membaik. Alhamdulillah. Turun kita pulang. Nyampe rumah dapat info, lihat di Instagram pendaki Alfi meninggal. Hilang di gunung. Dan tak lihat loh naiknya kapan. Ternyata pas bareng aku. Dan tak selidiki, ternyata dia yang tendanya ada. Nah. Sendirinya bajing. Ini baru saya publikasikan di sini. Sebenarnya waktu itu kan rame, cuman aku kayak pas kamu lihat tenda itu nggak mau kayak memancing opini publik juga sih, karena kan itu hanya sekedar firasat mimpi loh. Iya. Soalnya kan kata-kata nenek kan gini, kamu ikut aku nggak mbah, ya udah aku tak naik aja, soalnya ada yang mau ikut. What the fuck? Pas aku ngasih mimpi di malam kedua itu loh. Bayangin. Jadi pas kamu lihat tenda itu, kamu nggak lihat ada orang satu pun? Nggak. Itu Alfi itu dia mendaki sendiri atau sama temen? Ada rombongan 4 orang kalau nggak salah. 4 orang. Jadi si Alfi itu juga yang tak masuk tadi, dia kayak pendaki pemula cuman bawa prepare alat dan itu. Dia kebetulan malah misah. Ya itu tadi. Dan untungnya apa? Temanku yang bisa tadi selamat semua itu. Karena kan aku sebenarnya udah menyebabkan teman-temanku dalam bahaya, tak seru misah semua. Iya enggak? Bareng ngono setiap sing muncak ditekoni ngono, jadi baru ketemu babai. Ya enggak tahu nah itu. Karena naik lawu kan memang terkenal. Pengen. Mungkin Alfi ya mimpi ngono kan. Jadi kembali lagi, trilogi pecinta alam itu memang harus bisa diterapkan. Semoga kalian bisa kayak mengambil pelajaran dari cerita saya tadi. Iya. Jadi ya trilogi pecinta alam nggak sekedar kayak kotes aja, nggak sekedar kayak pernyataan kayak kalimat-kalimat diksi aja. Ya itu memang kayak filosofinya itu tinggi banget dan dalam gitu. Kalian kalau nonton ini harus denger sampai habis itu. Gila sih.